Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra Uno di live Instagram. Kali ini namanya Mentas atau Mentoring Tuntas. Tapi seperti biasa sambil nunggu yang lain kita tunggu teman-teman yang lain. Kita bacakan komentar atau pertanyaan Sobat Mentas dari sebentar. Oke. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat, tentram, dan terus produktif ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kemal di Jakarta. Pak Indra, apakah bisa jika kita expand bisnis dan berpartner dengan saudara, tetapi ternyata nggak sesuai SOP yang sudah disampaikan di awal? Akhirnya saya memutuskan berhenti berpartner. Menurut Bapak, apakah ini tidak apa? Atau saya harus bagaimana untuk bisa lebih bijak lagi? Oke, Kamal, makasih. Menurut saya kita harus segala sesuatunya harus berbasis kompetensi. Artinya gini, kompetensi apa sih? Keahlian. By the way, suara saya bisa kedengaran nggak? Cek. Fabidahku. Waalaikumsalam. Oh, baru sampai situ ya. Oh, bisa dengar juga nih. Oh, nggak ada. Oke. Nah, jadi balik lagi nih ya. Dengar bersih, jelas suaranya. Oke. Berkah Cirebon. Oke, thank you. Oma Jangkar, waalaikumsalam warahmatullahi Sumenep hadir. Jadi balik lagi. Jadi dalam mengerjakan segala sesuatu saya ambil ini deh ilustrasinya. Ilustrasinya sederhana. Kita kalau mau berkendara ya, itu pasti kita harusnya mempercayakan kepada supir yang ahli ya. Soalnya kalau supirnya nggak ahli kan keselamatan jiwa kita bisa terancam. Nah, jadi sama juga dengan kita berusaha. Kalau kita mempercayakan diri kita dari titik A ke titik B, kita harus percaya bahwa yang nyupir, yang setir itu orang yang berpengalaman, bukan cuma berpengalaman tapi ahli. Ya, dia ahli membawa kendaraan. Nah, kalau kita bermitra bisnis juga begitu. Ya, misalnya siapa nih yang jadi supir? Dia bisa nggak jadi supir atau jadi penggerak ya, yang mengendalikan arahnya usaha tersebut. Kalau kita bermitra dengan seseorang dan tadi dikatakan nggak sesuai SOP, jadi ada kesepakatan misalnya contoh, oke, kita pergi dari Jakarta ke Bandung ya. Tapi ternyata yang bermitra dengan kita bilang, enggak, saya nggak mau ke Bandung, saya mau turunnya di Cirebon. Berarti itu kan arahnya lain. Nah, kalau udah arahnya lain, kita harus rembukan apa benar bukan Bandung tapi Cirebon tujuannya. Kalau misalnya usahanya enggak, kita yakin bahwa itu Bandung dan kita udah sepakat Bandung, tapi ternyata ada yang nggak sesuai SOP sehingga harus berlawanan arah, berarti kita harus putuskan di titik itu bahwa oke, kita berbeda tujuan.
Nah kalau sudah berbeda tujuan nggak usah dipaksain. Ya kita harus tahu. Oh, Coach Dul, how are you? Coach Idanur, how are you? Saya ini bukan beriklan, tapi saya mau minum dulu ya. Minumannya ini saya suka banget, 100% pure cocoa water. Saya nggak kenal siapa pemiliknya, tapi ini belinya di Tokopedia atau di GoFood ya. Raw cocoa. Kalau ditaruh di dalam kulkas, wah luar biasa segar. Bismillah. Ini tangan kanan ya, tangan kanan. Aduh, segar banget. Alhamdulillah. Nah, jadi kembali ke pertanyaannya Kemal. Kalau kita sudah berbeda pendapat, bukan berbeda pendapat, berbeda tujuan, ya kita putuskan di situ bahwa kalau berbeda tujuan nggak bisa di dalam satu kendaraan. Kendaraannya itu adalah usaha. Usaha itu nggak bisa ke sana dan ke sini, jadi dia satu arah aja. Nah kalau sudah berbeda, berpisah nggak apa-apa. Nah pastikan kalau bermitra itu seperti berjodoh dalam usaha. Kan kalau jodoh hidup itu kita kan pilih-pilih. Jodoh usaha juga harusnya sama persis. Bahkan jodoh usaha itu bisa turun-temurun. Kalau jodoh hidup kan kalau salah satu sudah wafat gitu ya udah selesai. Tapi kalau misalnya jodoh bisnis itu bisa ke generasi selanjutnya dan seterusnya. Ya itu jadi analoginya seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Kemal sudah bijak menurut saya. Tetapi memang segala sesuatu ingat harus tertulis walaupun dengan saudara sendiri, dan ingat bahwa kita terkadang kalau usaha itu ada kalau misalnya ya saudara itu oh iya dia pasti bisa dipercaya. Tetapi bukan berarti bisa dipercaya itu kita berhenti waspada. Ya, SOP-nya dilihat, terus check and recheck-nya dilakukan, terus itu. Jadi waspada itu bukan karena kita nggak percaya, tetapi justru kita saling tolong. Waspada itu adalah saling check and recheck, bukan karena saling nggak percaya. Ya, jadi waspada itu adalah kalau di usaha besar namanya internal audit gitu ya. Internal audit itu kita melihat ke dalam untuk melakukan check and recheck terhadap pencapaian. Oke, makasih Kemal. Yuk kita undang ini ke sini tamu kita. Sayangnya tunggu bentar. Iya. Jadi di Instagram update terbaru ini, baik di Android maupun di iPhone, saya udah nggak bisa menayangkan gambar-gambar seperti sebelumnya. Mungkin ada teman yang tahu gimana caranya menayangkan background gitu. Harus pakai ini nih kali ya. Namanya apa tuh ya, yang sebutannya apa ya, yang kayak gini deh. Contoh ya, saya contoh nih kayak gini nih tuh, apa tuh, Garuda. Terus have a nice day kayak gini. Apa namanya? Filter. Oh. Oke, sekarang kita
panggil nih ke sini. Hmm, Teh Fitri. Teh Fitri ini udah pernah ngobrol sama saya. Wow, udah hampir 2 tahun ngobrol. 2 bulan lagi, sebulan lagi genap 2 tahun. Oke, coba ya. Hmm, oh, stiker namanya, kok buka filter saya sebutnya. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Prof. Indra. Apa kabar? Alhamdulillah. Tapi kemana Prof. Indranya ya? Kok di layar saya hilang? Ah, serius? Nggak ada? Iya, nggak Coba ada. kita tanya. Coba kita tanya yang lain. Eh, Muncul 2 gambar apa satu gambar? Satu gambar saya aja. Pas masuk jadi nggak ada Prof. Indranya. Coba kalau gitu saya ini ya. Saya ada dua-duanya tuh. Kata kata Hah, siapa tuh? kenapa di saya nggak ada ya? Atau HP saya, atau di sayanya ya? Enggak, saya offin dulu sebentar, tapi saya undang lagi ya. Bentar Oke. aja. Bentar. Oke, saya remove dulu bentar. Habis itu, Waalaikumsalam Coach Ida Nurcin. Ada 2 gambar lengkap. Oke. Tapi dia kasihan juga kalau nggak ada nggak ada muncul gitu, seperti bicara sama diri sendiri. Coba kita coba lagi ya. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih nggak? Kayaknya memang di sayanya deh. Oh gitu. Iya, kayaknya nggak ada. Ngeblank. Oh, Tapi coba ada saya aja gitu. coba coba punya punya HP satu lagi atau punya laptop nggak? Ada. Sebentar. Izin. Biasanya suka tergantung signal juga sih. Bismillah. Alhamdulillah. Itu pakai apa tuh? Ini pakai HP. Oke, nanti tinggal dikecilin aja volumenya biar nggak. Katanya hilang. Kata Cin. Coba salawat. Oke, salawat ya biar nggak hilang ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Udah, udah Prof. Dan ayat Boleh? kursi katanya. Boleh Prof? Oke, di handphone yang satunya muncul kan? Iya, muncul. Muncul ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kita bisa nengok-nengok. Pertama-tama selamat datang dan mentas ke berapa nih? Ke 40 ya. Ini adalah sesi IG live untuk lebih dalam lagi, maka itu cuma satu orang aja tamunya untuk tanya jawab seputar usaha. Dan terakhir kita ngobrol tuh kapan? 2022 Januari ya? 2002 ya, Januari 26 Januari 2022. Hampir 2 tahun tuh. Luar biasa. Insya Allah ketemu lagi. Berarti
Berarti survive dong ya. Roller coaster sih, Prof. Jadi naik turun, nggak jatuh sih enggak, cuma naik turun kayak roller coaster gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sedikit stabil gitu. Jadi di titik itu naik turunnya tuh nggak sampai ngedrop gitu. Naik turunnya tuh stabil. Oke, kalau biar teman-teman pada ingat, usahanya Teh Fitri apa ya? Usaha saya di bidang kuliner, F&B, saya produsen dari Best Pizza atau supplier Best Pizza, dan kemudian saya juga menyajikan fusion food. Fusion food itu perpaduan kuliner dari dua negara dan dua budaya. Saya ngambil dari Itali, yaitu pizza, dan budaya Sunda, ada cireng dan nasi di-combine, disatukan. Jadi munculnya ada pizza cireng, pizza nasi, sama pizza garik dengan tagline dengan nama brand Pak Pizza, tagline-nya Bersana Orang Sunda. Oke, saya sampai detik ini udah ngerasain belum? Udah kan waktu itu udah ketemu, Prof. Setelah ngobras, Pop Indra datang ke Bandung, saya kasih loh. Pop Indra masih inget nggak? Ayo. Waktu itu kita ketemunya Udah di mana coba? Ayo. di kafe Mama Kukuma apa ya? Iya Kuku betul. Mama kok. Ya, itu. Oke, keren keren. Nah, ini supaya teman-teman yang lain tahu, hmm, waktu 2022 kita ngobras, omsetnya sama nggak sama yang sekarang? Enggak. Lebih besar apa lebih kecil? Dulu lebih kecil. Oke, lebih kecilnya separohnya apa 60% apa 70%? Hampir separohnya sih. Karena naiknya juga sebenarnya sempat naik lebih tinggi dari yang sekarang. Sempat tinggi sekali. Tapi karena ada sesuatu akhirnya kita turun ke omset ya. Omset tuh sempat tinggi, tetapi saat itu omset tinggi ternyata profit kok kecil gitu. Akhirnya saya ubah sistem jadi profit kecil tapi profitnya nggak sebesar yang sebelumnya, tetapi omsetnya alhamdulillah gitu lebih lebih besar dari sebelumnya gitu. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, kalau bertanya mentas siapa sih yang boleh muncul di mentas ini? Yang boleh muncul di mentas ini adalah yang pernah ikut ngobras sebelumnya. Udah itu beberapa bulan terakhir atau periode terakhir itu omset usahanya berkembang terus atau minimal stabil lah ya. Dan sudah berkembang dari yang lalu. Oke, jadi dengan syarat seperti itu dan Teh Fitri muncul hari ini, kita harus kasih tepuk tangan dulu. Hai Oke. Kak Ida. Assalamualaikum Kak Ya, Ida. ya, oh iya nih ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ada Winnie toh. Wah Winnie luar biasa, Winnie bisa mantengin. Oke. Nah, pertanyaan pertama. Waktu dulu 2022 hampir 2 tahun sampai sekarang omsetnya hampir 2 kali lipat dari yang waktu itu. Apa aja yang dilakukan berbeda? Ya apa aja yang berbeda sama yang lalu sehingga bisa sampai ke titik ini. Boleh cerita? Sebenarnya banyak hal sih, Prof, karena 2 tahun itu bukan sesuatu yang singkat ya untuk sebuah usaha itu. Perjalanannya itu panjang gitu ya. Saya sempat buka cabang untuk si papitzanya sendiri. Saya sampai buka cabang sampai ada di Jakarta, di Grogol dan di Serpong. Itu ada. Nah itu omset tinggi Prof saat itu karena memang di Bandung sendiri ada di beberapa titik dan itu konsepnya bukan yang
yang outlet kecil gitu. Konsepnya itu memang kayak restoran pizza karena saya tuh pengen memperkenalkan budaya Sunda ke luar gitu bahwa Sunda juga punya pizza loh, bukan hanya dari luar gitu. Saya tuh pengen memperkenalkan itu dengan ciri khas pizza saya yang berbeda gitu. Nah, memang saat itu omset tinggi karena memang penjualan itu memang lumayan tinggi juga. Tetapi problem saya itu ketika buka banyak itu ternyata setelah dihitung profitnya ternyata kecil gitu, kayak tidak sebanding dengan effort yang saya keluarkan gitu. Jadi kok saya capek, saya ini, saya itu gitu. Omset tinggi banget karena kan banyak cabang ya, Prof ya omset tinggi gitu, tetapi profitnya kok tidak sebanding gitu. Nah, akhirnya saya ubah sistemnya itu dengan cara eh, apa? Karena kan itu tinggi banget ya penjualan di tempat itu di Grogol, di Grogol di depan Trisakti, kemudian di Serpong juga itu omsetnya lumayan dan alhamdulillah. Tapi terpaksa saya tutup karena saat itu ada influencer, saya tahunya ketika ada influencer datang nge-upload ternyata pizza saya tidak sesuai dengan uh, pizza saya gitu. Jadi apa yang mereka hidangkan tidak sesuai dengan identitas pizza saya gitu. Akhirnya di situ saya nggak mau brand saya rusak gitu karena kan orang tuh datang orang tuh konsumen saya tuh yang dari Jakarta tuh pengen menikmati pizza tuh yang seperti halnya di Bandung gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Bandung, di Jakarta juga ada gitu. Ternyata tidak sesuai ekspektasi mereka gitu. Nah itu yang membuat saya kecewa. Akhirnya saya close di situ. Saya ubah sistemnya itu dengan cara karena saya memang supplier si best. Akhirnya saya cabut brand saya, kemudian saya menjadikan partner saya untuk ya udah silahkan kalau mau buka pizza, tetapi di luar dari konsep saya, di luar dari pizza gitu. Jadi akhirnya tetap jalan si pizzanya, tetapi sudah bukan pakai nama saya lagi karena saya tidak mau brand saya rusak gitu karena partner saya gitu. Itu jadi kalau ditanya omset, betul saat itu memang karena banyak tinggi sekali gitu bisa sampai ratusan gitu ya. Tetapi ya itu ternyata profit tidak sebanding dengan effort yang saya keluarkan. Akhirnya saya ubah sistemnya seperti yang tadi, ternyata mungkin omset turun daripada sebelumnya, tetapi profitnya lebih tinggi dari sebelumnya. Oke, ini jadi bicaranya secara persentase ya. Ya, itu sebetulnya ya. Naik turun kan sebenarnya naik turun sih banyak hal sih banyak hal yang terjadi termasuk kemarin ketika resisi pergantian itu kerasa banget resisi itu jatuhnya itu benar-benar yang ternyata tidak sulit diprediksi gitu. Biasanya kan gampang buat kita untuk memprediksi, oh ke depan ini bakal ini loh, oh ini bakal booming gitu. Oh ternyata tidak tidak sesuai dengan prediksi saya. Bahkan saya sampai ubah sistem market saya yang tadinya kita buka ya tadi ya buka titik atau buka resto atau buka online dimanapun gitu. Akhirnya saya close dan kita malah jadi ubah dengan sistem kerjasama gitu. Jadi untuk pengadaan makanan untuk dinas, jadi masuk ke Horeca gitu. Jadi kita lebih ke app bukan B2C lagi. Jadi saya ngambilnya di B2B sekarang itu. Jadi konsep bisnisnya saya lebih dikedepankan ke B2B-nya, bukan lagi B2C. B2C tetap jalan, tetapi saya lebih fokus di B2B karena ternyata B2B itu lebih enak cuannya gitu. Iya. Nah, dalam periode perjalanan ini ada ada kan ilmu kuliahnya Teh Fitri bukan bisnis ya, betul ya? Bukan. Jauh, jauh, Nah, Prof. nah, selama ini proses pembelajarannya gimana tuh? Apa ada mentor, ada coaching, atau gimana?
Ya, sebenarnya saya haus ilmu ya, Prof ya. Saya haus ilmu. Pasti saya ketika ada banyak coaching atau ada banyak bimbingan atau ada banyak inkubasi, saya pasti ikut karena di situ banyak ilmu-ilmu yang saya dapat. Termasuk dari Coach Ida. Terima kasih Coach Ida udah ngasih banyak ilmu, sharing, bimbingan. Dari Skies juga, terus kemudian terakhir saya juga dapat inkubasi dari Kadin. Alhamdulillah di situ kebuka banget antara apa target market itu harus seperti apa agar kita tidak salah, agar kita bisa fokus, sehingga kita tidak harus membuang-buang waktu, membuang-buang tenaga, membuang-buang modal hanya untuk target market gitu. Kalau kita bisa fokus menentukan target market, insya Allah gitu. Jadi ketika kita membidik, ketika kita nembak, ya udah langsung deal gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi fokus ke target marketnya, dikerucutkan sampai ke poin utama kita. Di situ baru kita memang action gitu. Jadi Oke, sekarang lebih. oke. Kalau sehari-hari itu diskusi mengenai usaha itu biasanya dengan siapa? Biasanya dengan suami. Suami itu keilmuannya Sebenarnya enggak, ekonomi. kalau untuk mentor, saya ada mentor, ada dari Kadin, ada Dokter Meriza, ada juga ada eh, Pak Bintoro, kemudian ada Coach Ida juga. Saya bisa sharing dengan Coach Ida. Itu untuk dari segi bisnisnya, kalau untuk segi bisnis. Tetapi kadang teori itu tidak sepenuhnya bisa masuk ketika action. Jadi teori itu penting tetap untuk gambaran kita, untuk pengetahuan kita, tetapi tetap ketika di lapangan tidak sepenuhnya seperti itu, karena ketika di lapangan terjun itu kok hasilnya kok seperti ini gitu. Balik lagi, apa sih yang salah dari teorinya itu gitu? Apakah saya yang salah ketika mempraktekkan atau bagaimana gitu? Tetapi intinya memang penting di teori atau materi bisnis atau teori bisnis itu sangat-sangat penting untuk saya. Maka itu ada beberapa mentor saya untuk dari segi bisnis gitu. Bahkan saya sampai jam 6 pagi itu sampai dikasih materi. Sempat setiap jam 6 subuh itu saya dikasih materi dan itu harus disesuaikan, diimplementasikan ke usaha saya gitu. Saya pernah di inkubasi seperti itu dan alhamdulillah efeknya tuh sangat ngebantu ke usaha saya gitu. Terutama dalam manajemen keuangan karena jantungnya usaha itu keuangan. Betul nggak sih, Prof? Betul, itu jadi gini, sebenarnya dia ukuran gitu ya. Keuangan Hmm. itu adalah ukuran. Sehingga aktivitas atau teori atau inovasi yang kita terapkan itu pasti bisa diukur dengan keuangan. Ya, jadi kalau kita nggak mengukur keuangannya, kita nggak tahu nih inovasinya atau produk developmentnya bagus atau enggak dan seterusnya. Ya, jadi eh, mungkin nggak tumbuh 2 kali lipat gitu dalam 2 tahun kalau nggak ada mentor, kalau nggak ada Mungkin pendamping. bisa. Bisa. Enggak. Kalau nggak ada pendamping, kayaknya itu sulit ya. Karena tetap kita harus punya pendamping di mana pendamping itu bisa menjadi pegangan kita. Ketika kita jatuh, kita masih tetap bisa nggak harus jatuh sampai down gitu. Kalau pendamping itu ya, kalau menurut saya ya tetap harus ada pendamping, harus ada mentor, di mana mereka bisa ngarahin kita sini loh, karena mereka sebenarnya lebih tahu gitu loh apa jalan yang enak bisa kita lalui tanpa harus hambatan-hambatan yang mungkin hambatan pasti ada ya, tetapi jalan yang enak itu di sini loh, jangan sampai masuk ke jalan yang banyak batu yang aduh terjun terjal gitu ya.
mereka lebih tahu kalau misalkan ada hambatan pasti lebih ada, tapi itu akan jauh lebih ringan ketika kita ada pendamping dan ada mentor. Gitu. Oke, iya saya nanya itu ke banyak pengusaha terutama ya. Apalagi kalau yang dia bertahan bahkan berkembang, itu pasti ada sosok pendamping yang mendampingi usahanya. Karena seringkali teman-teman pengusaha ini suka, mungkin saking sibuknya kali ya, suka kelewat itu untuk punya pendamping atau merasa merasa Saya sudah agak mampu. sulit gitu ya kalau untuk mencari pendamping. Penting sih, Tapi Pop. Kalau menurut saya itu sangat-sangat penting karena mungkin kita tidak tahu ilmu gitu ya, tidak tahu ilmu, tetapi kan para mentor dia tahu ilmu. Kita yang ngejalanin ilmunya dari mereka. Jadi tetap kalau tadi Prof Indra bilang, ketika kita menjadi driver, jadi supir, kita kan harus tahu jalan untuk menuju tujuan tersebut. Kita harus tahu jalan. Nah kan jalan itu banyak ya, Prof ya. Kalau punya mentor, kita bisa tahu ke jalan mana yang memang walaupun kita yang ngejalanin, tapi kan kita dapat arahan jalan mana yang memang lebih baik untuk kita lewati gitu. Jadi sehingga untuk mencapai tujuan itu lebih mudah gitu, tidak hambatan, walaupun ada hambatan akan mudah untuk kita melewatinya. Seperti itu. oke, nah sekarang kita mulai mau ngobrol-ngobrol. Biasanya kan saya nanya nih, sekarang balik saya ditanya, tapi bisa jadi saya jawabnya juga nggak tahu. Saya mau tanya Coach Indra juga nih. Saya mau nyapa nih, ada Libi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Teh Fitri kalau mau ada pertanyaan. Ada sebenarnya karena kan kondisi ekonomi sekarang itu sulit tadi ya sulit diprediksi banget. Bahkan saya sampai ubah strategi market saya gitu karena ternyata oh tidak sesuai gitu. Nah, tips dari Coach Indra mungkin ada nggak tips agar kita bisa memprediksi kondisi ekonomi saat ini sehingga kita bisa sebagai pelaku usaha kita bisa memanfaatkan peluang dengan maksimal. Itu tipsnya tuh seperti apa? Karena kondisi ekonomi saat ini kan, aduh bener-bener yang kadang bagus, kadang turun, kadang kayak kemarin tiba-tiba resisi gitu, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu gitu. Tipsnya tuh bagaimana agar kita bisa memprediksi kondisi ekonomi ke depan gitu. Pertanyaannya kok susah amat ya Teh Fitri? Prof, karena itu sebenarnya problem dari saya sebenarnya Prof, agar kita bisa kan biasanya tuh enak ya kalau kita bisa memprediksi tuh bisa memanfaatkan peluang itu dengan gampang tuh enak banget gitu. Karena kita bisa prediksi gitu ya. Tapi kalau sekarang itu sulit. Jadi kalau mau memanfaatkan peluang usaha yang ada di depan itu kok jadi melenceng gitu. Akhirnya kan jadi kacau gitu. Sampai harus beberapa kali revisi, ubah strategi market gitu, ubah strategi perang dagang, perang dagang. Ya seperti itu gitu. Oke, Bisa dong. oke. Saya kasih kasih ini ya beberapa analogi ya Hmm. sebelum ke sana. Jadi prediksi itu hanya mungkin lebih akurat kalau informasi tentang pasar atau konsumen itu sampai ke kita. Ya, jadi Oh, oke. prediksi kita makin akurat kalau informasinya tentang perilaku konsumen atau kesukaannya konsumen sampai ke kita. Nah, caranya gimana? Caranya satu yang sebenarnya udah dipunyai oleh Teh Fitri. Caranya adalah Teh Fitri harus punya komunikasi yang baik dengan para pelanggannya. Nah, komunikasinya gimana caranya?
Berarti Teh Fitri harus tahu persis nama yang beli, nomor WA yang beli, lokasinya ada di mana. Itu harus tahu persis. Dan secara berkala berkomunikasi dengan semua yang ada di kontak listnya itu. Oke. Lumayan ya. Iya, karena itu dengan susah payah Teh Fitri berhasil menjangkau mereka, mereka berhasil menyukai produknya Teh Fitri. Itu kan suatu perjalanan yang upayanya sungguh-sungguh. Nah, itu adalah suatu, saya sebutnya aset ya, kekayaan yang dipunyai oleh Puff Pizza atau Puff Food. Nah, kekayaan itu seringkali kita lewat gitu, terlewatkan aja saking sibuknya mau jualan apa besok, mau jualan di mana besok, mitra saya dan seterusnya gitu. Tapi yang selama ini sudah pernah beli, itu kita tidak pernah mintai informasi mengenai kesukaannya dia pada saat itu. Karena apa? Kesukaannya dia setahun lalu bisa jadi beda dengan yang sekarang. Yang sekarang bisa jadi beda dengan nanti 2 bulan ke depan, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban beda lagi. Maret awal tuh udah, Februari awal itu udah Sya'ban, tanggal 11-an gitu ya. Jadi udah tinggal hampir 2 bulan lagi ya. Mungkin berubah atau bertambah, bukan berubah tapi bertambah kesukaannya. Nah, terutama soal makanan gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya kedengarannya mudah, tetapi memelihara kontak list kita yang di sini yang kita simpen di handphone kita simpen nih, itu memeliharanya nggak mudah banget gitu. Kenapa? Karena kita harus pandai menyapa. Pandai menyapa. Kedua, bertanya yang nggak langsung. Misalnya contoh, suka ini nggak? Suka ini nggak? Nggak seperti itu, tetapi kira-kira nih apa yang bisa menjadi masukan saya dari soal rasa, dari soal pelayanan, dari soal kualitas makanan saya, kualitas roti dan seterusnya, dari harga, terus dari kecepatan dari saya mulai dari pesan sampai bisa dinikmati, apa kira-kira yang bisa diperbaiki, ya pelayanannya dan seterusnya. Jadi itu secara berkala dan nggak harus semua. Dipilih orang yang paling aktif misalnya. Ya ada di Jakarta, ada di Bogor, ada di Bandung, ada di Cibiru misalnya ya. Nah itu harus dilakukan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita pengen orang-orang yang belum jadi konsumen kita menjadi konsumen kita. Gimana tuh? Nah, yang dari database ini bisa diajak. Kira-kira mereka mau nggak menjadi bagian di mana informasi mengenai Puff sampai ke teman-temannya. Nah, artinya apa? Mereka harus disuplai dengan informasi yang cukup. Dengan gambar-gambar menarik. Dengan misalnya manfaatnya gitu ya, bukan cuma rasanya tapi manfaatnya. Kenapa sih harus doyan fusion food gitu? Ya kenapa gitu? Emang sesuatu gitu ya kalau fusion food emang enak aja gitu. Kenapa harus tahu ada makanan Sunda
yang bawahnya pizza gitu Ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi kadang-kadang edukasi, kadang-kadang bukan bukan cuma tentang produk dan usaha, kadang-kadang misalnya yuk kita berbagi Jumat berkah misalnya. Ya, jadi saya sama Coach Ida juga suka berbagi melalui itu. Terus berikutnya gitu ya, ketiga, misalnya pengen buka di Surabaya. Wah, kita kan belum punya sama sekali yang di Surabaya itu siapa. Nah, itu bisa melakukan market research. Nah, market research ini memang nggak murah gitu ya. Ada yang bisa langsung beli, ya kita network di sana, datanya kita beli, atau kita uji coba, uji coba, uji coba, uji coba. Intinya pemahaman mengenai pasar itu memperbaiki dalam kita kemampuan memprediksi. oke. Ya, misalnya saya kasih suatu industri yang berbeda ya. Industri TV aja, TV. Industri TV ini mungkin beberapa waktu lalu banyak orang yang pernah dengar namanya ASO. ASO itu analog switch off. Jadi semua TV beralih ke digital. Ya, disuruh beli kotak gitu ya buat di atas TV-nya, atau TV-nya harus TV yang baru digital. Ternyata itu perusahaan-perusahaan sekelas ECTV, Indosiar, RCTI itu mereka juga salah memprediksi. Artinya kurang tepat memprediksi. Dan industrinya ternyata menurun. Menurunnya dari mana ketahuannya? Orang memasang iklan di TV itu angkanya berkurang dari 15 ke 14 triliun. Artinya apa? Industrinya mengecil. Ya, industrinya mengecil. Itu mereka padahal orang jago-jago dan punya uang, punya cara, tetapi mereka tetap aja memprediksinya salah. Jadi memprediksi itu nggak bisa 100%, tetapi kita bisa mendekati. Tetapi yang paling kita bisa jaga itu adalah pelanggan yang sudah beli. Ya, pelanggan yang sudah beli, mereka akan kasih data yang paling akurat ke kita karena mereka suka sama produk kita dan pengen produk kita itu berkembang terus. Nah, jadi kembali lagi ke situ. Satu lagi saya kasih analogi ya atau ilustrasi. Hmm, sekarang kan udah mau 2024 nih. Ada apa di 2024? Ada apa ya? Ada pemilu. Padahal, nah itu ya, padahal 2024 itu kan dari Januari sampai Desember. Tapi orang ingatnya pemilu Februari, pemilihan umum. Karena apa? Karena informasi yang didengung-dengungkan itu banyakannya soal pemilu 2024. Padahal banyak lagi hal yang lain ya. Nah, jadi uh, untuk kita bisa mengetahui suatu informasi itu memang harus banyak banyak istilahnya cerewet gitu ya. Oh, kasih kasih informasi macam-macam melalui sosial media dan yang lain sebagainya karena supaya makin banyak orang yang makin dengar mengenai informasi mengenai Pak Food misalnya. Nah, ini upayanya bukan upaya yang sehari dua hari, bukan yang sejuta dua juta gitu ya, tapi ini upaya yang biasanya yang besar-besar gitu dia akan menginvestasikan sepertiga dari revenue-nya untuk upaya marketing atau prediksi mengenai pasar. Jadi kalau kita belum sepertiga dari revenue kita untuk melakukan itu, ya kita bakalan istilahnya apa ya, ketinggalan gitu deh. Oke, oke. Dan merasa sulit untuk membaca pasar. Tetapi sebenarnya kita udah punya pasar kita yang kita harus jaga. Tetapi kadang-kadang kita suka terlewat tuh. Gitu, Teh Fitri. Mudah-mudahan membantu.
Ya, siap, siap, siap. Lebih ke maintenance konsumen gitu ya, Prof ya. Maintenance konsumen dan evaluasi gitu ya, Prof ya. Betul, betul. Eh, ada lagi boleh ya? Sebenarnya saya Ini saya nyiapin 3 pertanyaan, Prof. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini saya bacain nih, ada dari sharing dari OKOC Forever di Cirebon, dari Berkah Cirebon. Katanya dia menyapa, mengabarkan, ngucapin ultah hari-hari besar. Alhamdulillah cukup manjur, nah, katanya. Afwan, Afwan. Nah, jadi memang kita itu harus connected apa ya? Tersambung sama Ya, ya. sama konsumen kita, Konsumen. ya bukan hanya dari jual belinya, tetapi dengan perhatian-perhatian lainnya dari kita ya ke mereka. Jadi Sebenarnya, Prof, ya silakan. Sebenarnya Prof, kalau misalkan penjualannya direct ataupun lewat aplikasi yang bisa chat langsung, itu bisa kita melihat konsumen kita siapa. Tetapi kalau lewat seperti kayak GoFood, GrabFood, Shopee Food, itu kita nggak bisa ngelihat konsumen kita sama sekali gitu. Bahkan kan disamarkan oleh si pihak aplikator gitu, aplikasi. Jadi memang kita tidak tahu konsumen kita siapa, dan kita sendiri tidak bisa menghubungi mereka atau menyimpan data mereka gitu. Kita hanya bisa menerima saja. Jadi itu yang membuat saya sedikit karena setahun-tahun sebelumnya itu konsumen saya terbesar itu ya di platform itu gitu. Walaupun ada di kayak di Shopee atau di Tokopedia atau yang direct langsung atau message langsung ke kita juga ada. Nah, itu mungkin kita bisa save dan kita bisa maintenance gitu. Tetapi kalau yang dari GoFood, Shopee Food, dan GrabFood itu memang benar-benar kita tidak punya banget data mereka. Sementara di tahun sebelumnya itu ketika memang aplikasi tersebut lagi tinggi-tingginya, memang penjualan saya pun tinggi banget di situ, konsumennya pun dari situ semua sehari bisa mencapai untuk satu aplikasi bisa mencapai 5 gitu. Untuk satu aplikasi. Untuk misalkan di GoFood aja udah bisa mencapai 5 juta gitu. Itu membuat dan itu saya tidak tahu bahkan sehari itu bisa mencapai antara 50 sampai 100 transaksi gitu ya satu hari. Dan itu saya tidak tahu itu konsumennya siapa aja yang order karena memang apakah dia repeat order atau enggak juga kita tidak tahu karena memang tadi eh, datanya di hide sama pihak aplikasi gitu. Itu yang membuat kesulitan saya untuk memaintain. Paling kalau dari aplikasi tersebut saya maintainnya dengan cara promosi gitu, promo atau diskon atau apa gitu. Atau sekarang ada lagi sistemnya yang diskon untuk pelanggan tetap dan diskon untuk yang baru gitu. Paling saya pakainya yang itu karena saya tidak tahu siapa konsumen saya. Itu kalau mungkin yang tadi yang konsumen yang direct, insya Allah sih sebenarnya terima kasih bisa saya nanti praktekkan lagi. Itu. Eh, yang soal lewat platform platform hijau, kuning dan seterusnya gitu ya. Oh iya, sorry ya, saya sebut nama. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya kadang-kadang suka sebut lama aja. Tapi sebenarnya Ya, ya, sebenarnya ada berbagai cara yang supaya kita tahu mereka itu siapa. Contohnya gimana? Kebayang nggak? chat langsung atau gimana? Enggak. Nah, jadi misalnya gini ya, pernah lihat nggak kalau produk-produknya Unilever, Iya, ya di packagingnya itu pasti ada misalnya buanglah sampah pada tempatnya, terus ada hotline, ada nomor hotline, terus iya, ada 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 quiz atau survei gitu ya yang bisa iya, diikuti iya. oleh Oh iya, iya, pelanggannya. iya. Ya, jadi Mhm. jadi cara kita menyampaikan pesan bukan cuma dengan produk kita, tetapi kan packaging kita itu bisa berbicara juga buat mereka. Yap, yap, betul, betul, Misalnya betul. Sedih.
Ya, Betul-betul. misalnya nih kayak gini nih, ini kayak gini, terus dibilang kalau Anda menukar botolnya 5 botol gitu, Anda akan kami berikan satu makanan gratis. Misalnya contoh seperti itu. Oke, oke, Ya, oke. ya. Siap. Contoh aja contoh. Jadi Mm-mm. eh, ada Ada, berbagai cara. Nggak ya, 100%, tetapi lumayan, tapi ada. nggak gelap-gelap banget gitu. Ya, betul-betul. Iya sih, ada sih memang sudah dicantumkan. Kadang beberapa kali event juga memang kita bikin sengaja dikasih brosur kayak brosur kecil gitu untuk mereka ketika kalau saya sih lebih ke gini ketika ada komplain, saran dan kritik silakan hubungi gitu. Jadi langsung ke situ. Tapi kadang ada yang menghubungi, ada yang enggak gitu. Tapi ya apresiasi buat yang menghubungi gitu sama kita. Itu yang benar-benar yang terima kasih dan itu menjadi data data kita. Ya, satu lagi yang saya kepikiran, misalnya gini, kalau orang diajak untuk Jumat berkah misalnya, itu banyak yang respon. Misalnya contoh ya. Jadi misalnya bikin kupon voucher Mhm. eh, 10% potongan untuk Jumat berkah dan kita kirimkan kepada yang membutuhkannya misalnya. Itu orangnya pakai voucher itu kasih nama atau nomor telepon atau apa gitu ya, udah gitu terus kita bisa menghubungi atau mereka menghubungi kita tanpa melalui platform. Jadi ada sesuatu balikannya ke mereka. Kalau hanya mereka kasih kritik, apa kira-kira kompensasinya apa gitu masukannya, atau ada Oke. komplain gitu, itu kan belum belum tentu. Tapi kalau misalnya kita bilang kalau Jumat berkah misalnya contoh gitu, ayo sedekah atau apalah yang lainnya, itu mereka bikin voucher, kita masukin voucher di dalam situ, mereka minimal mereka simpen vouchernya. Mhm. Gitu Teh Putri. Oke. Ada pertanyaan kedua, sorry Siap. sorry agak kelamaan jawabannya. Pertanyaan kedua, tadi sempat cerita kan saya sempat punya di Bandung punya 11 titik. Kemudian bukan bukan ini sih 11 titik, bukan jatuh ya. Kalau dibilang jatuh enggak, tetapi karena tadi kegagalan saya itu tidak bisa memaintain SOP atau ketika mereka menyajikan karena kan pizza kan dibuat langsung gitu ya. Nah, itu kan agak terlalu sulit hingga sesuai dengan SOP saya gitu ya. Jadi dulu tuh ada 11 sampai saya cabut kembali karena tidak sesuai. Jadi takut karena udah terlalu banyak komplain, kok tidak sesuai gitu. Jadi akhirnya saya tutup kemudian tahun 2019 ya sampai waktu itu menjamur. Kemudian saya tutup 2022 saya buka 2021 sampai 2022 saya buka lagi dengan konsep yang berbeda eh, sama hampir sama tetapi tadi konsepnya lebih berbeda kalau dulu titik-titik kecil kalau sekarang lebih kayak lebih berhype gitu ya high class gitu tetapi tetap problemnya sama di SOP itu. Tadi saya nggak ngambil sistem franchise. Kenapa? Karena saya tidak mau ngambil konsekuensi sistem franchise ketika memang tinggi-tinggi, tetapi ketika jatuh brandnya ikut jatuh. Itu yang saya tahu mengenai sistem konsep franchise gitu. Jadi ketika jatuh ya brandnya ikut jatuh dan udah hilang gitu. Akhirnya saya nggak mau karena untuk mengembangin sebuah brand itu atau mempertahankan sebuah brand atau nge-branding itu bukan sesuatu yang gampang, ada effort, ada modal, ada segala macam yang luar biasa gitu ya. Saya tidak mau brand saya hancur karena partner saya gitu ya. Nah, yang saya tanyakan itu sebenarnya sistem seperti apa yang memang baik, yang kira-kira lebih baik untuk kita bisa tetap membuka cabang di beberapa
tapi kualitasnya tetap terjaga. Walaupun sebenarnya SOP itu sudah sedemikian rupa. Training juga sampai beberapa kali gitu, sampai disimpan satu staf profesional kita di situ selama 1 bulan untuk mentraining. Ternyata setelah diambil lagi 1 bulan 2 bulan kok jadi berubah gitu. Padahal sudah ada manajernya di situ, kayak udah ada yang bertanggung jawab di situ gitu. Tetapi tetap aja ada hal yang terjadi, yang itu kan jadi udah 2 kali saya nih gagal di sistem ini gitu. Atau cara seperti ini tuh udah 2 kali gitu. Jadi sebenarnya sistem seperti apa sih yang memang lebih baik untuk bisa kita ambil gitu, untuk bisa kita pilih gitu. Oke, nah kalau kalau kita ya, saya ingat-ingat kalau di Indonesia nih franchise nih yang umurnya panjang itu franchise luar negeri, bener nggak? Nah itu sebenarnya kalau luar negeri kenapa gitu ya panjang, long gitu, bahkan mahal. Tapi kenapa yang saya lihat tuh yang di Indonesia ya Prof ya tinggi pas lagi booming booming gitu, tapi tiba-tiba hilang gitu. Boomingnya nggak lama tapi tiba-tiba hilang, dan saya nggak mau gitu nama saya hilang, karena untuk ngebuka nama itu effortnya tinggi banget gitu. Saya nggak Betul, mau betul, hilang gitu. betul. Nah, saya ambil contoh sesuatu di Indonesia. Pernah dengar ayam Hisana nggak? Ayam Hisana Iya, ayam Hisana. enggak, Nah, kurang berarti saya. Ayam Hisana ini orang dari Kuningan gitu ya, Kuningan Hmm. Jawa Barat. Terus dia mulai dagang pakai gerobak, kalau nggak salah di sekitar Bekasi sana. Udah itu eh, kayak Kentucky gitu lah ya, tapi eh, yang versi Indonesianya gitu. Nah, dia mulainya tuh kira-kira eh, nggak sampai 15 tahun lalu. Tapi Hmm. sekarang dia udah punya 1.000 outlet, 1.000 di berbagai tempat. Nah, saya tanya sama dia, metodenya pakai apa? Dia bilang setiap kali dia buka satu tempat baru, itu Hmm. bentuknya kemitraan. Kemitraan itu seperti gini, saya minta dijelasin sama dia. Jadi dia ada misalnya aturannya gitu ya, berapa meter persegi tempatnya, terus alatnya apa aja yang ada. Udah itu terus ada 2 pekerja di situ. Nah, 2 pekerja itu dia bilang punya kepemilikan separuh dari 100%. Sisanya adalah si yang memulai ayam di sana tersebut. Jadi dia dari 1.000 tempat itu hampir semuanya dia miliki dengan berbagi bersama karyawan-karyawannya. Nah, dengan cara seperti itu ternyata, dan dia juga mensuplai semuanya, ayamnya disuplai, tepungnya disuplai, kecapnya disuplai, terus cabenya, sampelnya disuplai dan seterusnya gitu ya. Nah, dengan cara begitu rasa kepemilikan dari yang bekerja di sana itu terikat gitu. Jadi model restoran Padang. Saya juga kebetulan punya pengalaman punya rumah makan Padang. Itu ternyata dari depan sampai belakang itu mereka pakai sistem poin, di mana poin tersebut itu adalah kepemilikan mereka di usaha tersebut. Jadi kalau misalnya usahanya bagus, omsetnya, mereka dapat bagiannya lebih banyak dari kalau mereka hanya digaji begitu aja. Jadi sepertinya itu cuma salah satu contoh aja. Cuman saya melihat bahwa kalau kita bermitra itu Hmm. ikatannya tuh lebih kuat, ya, ikatannya lebih kuat ketimbang franchise aja gitu ya.
Nah, jadi dan juga alat-alat produksinya, terus bahan-bahan produksinya juga dari kita. Jadi ada level ketergantungan dan standar yang bisa dijaga. Lebih bisa dijaga ketimbang franchise gitu aja. Ya, jadi harus ada, bukan orang kita atau manajer kita yang ditaruh di sana, tetapi ya memang kita memiliki, sama-sama memiliki. Jadi ini income-nya atau jualannya harus dijaga, usahanya harus dijaga, sama-sama menjaga. Bukan hanya sekedar membeli paket franchise-nya aja. Nah ini sepertinya untuk makanan seperti ayam goreng itu dia bisa sampai situ, dia seperti udah menemukannya. Ada beberapa lagi yang misalnya martabak ya. Martabak juga di Surabaya itu saya lihat juga modelnya kemitraan seperti itu. Cuman yang menurut saya yang paling sukses itu yang kemitraan yang ayam di sana tersebut. Jadi itu bisa dicontek aja. Kalau mau ketemu sama Sebenarnya orangnya nanti saya temuin deh. Sebenarnya, Prof, yang sistem yang itu sudah saya pakai untuk yang pertama. Ketika saya memiliki untuk Bandung sendiri memiliki 11 itu pakai sistem yang tadi. Jadi mereka memang ada andil di situ gitu. Jadi lebih ke sharing gitu ya. Jadi mereka apa semua dari saya, tetapi ya tadi mereka ada andil di situ. Jadi mereka bukan hanya jadi ada kepemilikan mereka di situ. Itu sebenarnya yang pertama. Ya tadi karena gagalnya tadi karena memang ternyata mereka jadi gini, ketika memang omset tinggi, mereka tuh senang gitu. Mereka senang, tetapi mental bisnisnya mereka itu ketika omset turun, mereka ikut drop juga yang akhirnya ya udahlah gitu. Karena kan yang namanya usaha kan naik turun itu apalagi awal-awal itu pasti ya eh, ada gitu ya, dan itu udah jadi hal lumrah gitu ya, naik turun omset itu. Nah, mereka semangat itu ketika naik, tapi ketika turun itu bahkan saya kasih semangati juga, mereka tetap gitu nggak kayak apaan sih gitu. Yang akhirnya mereka tuh yang belum apa-apa sudah down duluan karena mindset merekanya sendiri gitu, yang dulu itu kan dari situ ya udahlah karena nggak bisa dilanjut juga dengan sistem seperti itu dengan pola pikir mereka, menurut saya itu sudah tidak sejalan gitu ya. Karena yang namanya usaha, namanya juga usaha, berarti kita harus berusaha dong gitu, bukan hanya menerima hasil doang gitu kan, namanya juga usaha. Nah, sementara mereka itu tidak ada kayak mereka cuma pengen nerima, jadi nggak mau jemput bola, mereka cuma pengen terima bola aja gitu. Itu sih mungkin salah saya dalam memilih partner atau bagaimana gitu dulu, yang akhirnya seperti itu gitu mungkin. Iya. Uh, ada benernya juga tuh tadi kesimpulannya. Jadi saya jadi teringat nih teman saya, dia sekarang udah punya 8 cabang restoran dari bebek selamat, ya, Hmm. bebek goreng selamat. Saya tanya prosesnya gimana sih? Dia bilang dia dari Jakarta harus nemuin Pak Slamet ini di Solo 8 kali, dia bilang bolak-balik 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 baru dia diterima. Hmm. Ya, jadi di situ saya melihat bahwa memang untuk menjalankan suatu usaha, rekrutmen kita terhadap mitra itu harus tepat. Ya, harus tepat. Biasanya kalau kita ngomongin untung, orang seneng. Tapi kalau Hmm. ngomongin rugi atau susah, orang nggak senang gitu. Nah, Ya, kita ya, harus ya. merekrut orang-orang yang kita yakin betul dia emang berjuang gitu ya. Betul, betul. Dan itu hanya bisa terlihat kalau dikasih tantangan di awal. Kayak teman saya itu 8 kali itu nggak baru di approve yang ke-8, baru disetujui yang ke-8. Nah, itu kan dia berikan kesulitan-kesulitan, bukan kemudahan. Betul, betul. Kesulitan-kesulitan ini orang mentalnya seperti apa gitu ya.
Nah, jadi Iya, iya. itu sih menurut saya kesimpulan yang Jadi jangan terlalu ini ya ambisius dulu ketika ada orang yang pengen, jangan terlalu oh iya saya bisa buka di sini. Jadi jangan tahu, tapi kita harus evaluasi juga ya. Kita harus lihat dulu seperti apa sih dia gitu ya. Apakah memang dia mampu untuk menjalankan atau tidak? Apakah dia mampu berkomitmen juga atau tidak? Begitu ya, Prof ya. iya betul. Dan menurut saya kalau kita ketemu sama orang itu bilang, ayo kita bisnis bareng. Ini lihat nih, wah udah PowerPoint-nya udah banyak banget, Excel-nya udah banyak. Lihat nih, untung. Saya bilang baru ketemu aja udah ngomong untung mulu gitu. Gimana gimana kita bisa terhubung ya, hatinya terhubung kalau ngomonginnya keuntungan mulu. Jadi memang Betul, betul. harus harus sambung dulu ya, sambung rasa gitu ya, silaturahimnya tuh nyambung gitu, baru kita bicara mengenai yang lain-lainnya seperti tadi contoh cerita teman saya itu gitu, Yap, yap. kira-kira seperti itu. Nah Siap. udah itu terus yang tadi yang ayat misalnya itu ternyata saya juga baru teringat, jadi memang kalau di awal-awal itu kan kalau tempat yang baru orang kan belum tahu tempatnya, jadi penjualannya juga kan volumenya lebih sedikit ya. Nah, Hmm. sama sama si foundernya ini dikasih skema di mana mereka pelan-pelan belajar, makin lama makin lama makin mandiri gitu. Ya dari Hmm. awal, jadi ada metode pembelajaran sehingga mereka nggak tiba-tiba ujuk-ujuk gampang, ujuk-ujuk susah gitu. Tapi Hmm. secara bertahap gitu dibikin, misalnya 6 bulan pertama kalau masakan Padang itu 6 bulan pertama sebutnya masa puasa. Masa Ya, puasa tuh dari ya belum belum profit amat gitu, tapi nggak tekor betul, gitu, betul. gitu kira-kira. Iya betul, dites dulu KMA. Ya, boleh lanjut ke Boleh boleh berikutnya, Prof. boleh. Eh, saya ingin bertanya mengenai investor, karena sebetulnya udah banyak ya, ada beberapa gitu ya. Tapi saya masih belum berani untuk melangkah eh, ke yang itu gitu. Menurut Prof Indra, saya pengen tahu sebenarnya dari sebuah investor itu keuntungannya dan konsekuensinya itu seperti apa gitu. Ketika kita menerima gambaran, ketika kita menerima sebuah investasi dari investor, itu keuntungannya untuk kita tuh apa dan konsekuensi yang terberat itu seperti apa gitu. Dan investor seperti apa sih yang memang yang baik untuk kita gitu. Usaha kita kan yang belum terlalu besar gitu ya. Nah, itu sebenarnya agar kita sendiri ketika kita menerima itu tidak salah langkah. Yang akhirnya kan banyak ya yang saya dengar itu usahanya malah diambil sama investor gitu. Bukan sahamnya ya, tapi kepemilikannya justru malah diambil alih gitu ya. Keambil alih gitu sama si investornya sendiri gitu. Malah kita jadi karyawan di usaha kita gitu. Nah, itu gimana cara mensiasati hal seperti itu gitu. Ya mungkin tadi ya keuntungan sama konsekuensinya dan investor seperti apa yang memang baik untuk kita, dan yang keempatnya tadi itu apa, eh, cara tips agar kita terhindar dari kesalahan yang tadi gitu, yang agar tidak apa tuh kita jadi karyawan di usaha kita sendiri ketika kita nerima investor. Maaf Oke ya, udah jauh. oke. Ini nggak kerasa kita udah mau jam 9, jadi saya jawabnya nggak terlalu panjang, tapi intinya gini, investor itu mitra usaha jangka panjang atau jodoh usaha jangka panjang. Seperti juga kita berkeluarga gitu, kita nggak pengen cuma sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tetapi saling bersama-sama untuk mewujudkan
bukan cuma bertahan tapi bertumbuh. Supaya lebih banyak lagi orang yang bisa dapat manfaatnya. Nah, investor itu ada secara umum gitu dibagi menjadi dua. Satu namanya financial investor. Investor yang cuman dari sisi uangnya aja. Dia nggak tahu industrinya, dia punya kelebihan duit aja. Dan dia pengen tanam di kita. Nah, yang kedua adalah yang kita sebut sebagai investor strategik. Nah, investor strategik ini artinya dia ngerti industri kita. Misalnya kalau makanan dia ngerti kuliner, dia pernah menjalankannya, dia punya jenis lain gitu ya. Kalau yang intinya ada kesamaannya dengan kita, tetapi dia nggak sepenuhnya sama dengan kita. Nah, kalau di awal-awal itu karena kita masih merintis gitu ya, merintis itu artinya kalau dulu itu omset 1 juta per hari itu udah mau naik kelas jadi usaha kecil dari mikro. Kalau sekarang perlu 7 juta per hari baru sesuai dengan definisi pemerintah. Usaha mikro itu sampai 7 juta, habis itu baru usaha kecil. Nah, kalau kita masih dalam kisaran seperti itu ya, penghasilan kita lebih banyak perlu ilmu atau keahlian. Ya, keahlian artinya apa? Kalaupun menerima investor finansial, itu harus ada yang ngerti juga strategiknya atau industrinya. Jadi dia bawa keilmuan, bawa skill, ya, keterampilan di kita. Nah, kalau nggak ada, bisa nggak kita siasatinnya? Bisa aja. Investor finansial itu biasanya satu ngebandingin dengan kalau dia taruh di deposito itu berapa hasilnya, biasanya gitu. Jadi kalau deposito itu nggak mungkin rugi kan? Nah, tapi juga nggak bakalan untung-untung banget gitu. Sementara kalau kita bisa kasih keuntungan, bisa double digit dalam 1 tahun, tetapi juga bisa enggak sama sekali gitu, alias rugi. Nah, jadi kuncinya adalah kita mulai berani menggunakan uang investor untuk membangun tim yang tangguh. Artinya tim yang ahli. Oke. Jadi masuk ke strategik ya Iya. tadi. Iya, jadi kita harus bangun atau rekrut tim-tim yang tangguh, yang udah teruji gitu ya. Dan kalau bisa tim yang kita undang itu adalah orang-orang yang tangguh juga, pejuang. Jadi bukan aku mau jadi karyawan aja lah gitu. Enggak gitu. Namanya juga baru mulai. Ya, jadi ada 2 macam investor, dan investor yang keuangan itu nggak mau tahu. Pokoknya saya mau untung gitu. Tapi investor yang strategik, dia investor yang aktif dalam membangun usahanya. Nah, biasanya investor yang strategik ini, kalau kita nggak merasa jodoh-jodoh amat, nah dia bisa mengambil alih usaha kita satu waktu. Dengan cara apa? Dia investasi lebih besar, terus kita nggak bisa ikutan menyamai investasinya tersebut, akhirnya kita bahasa bisnisnya terdilusi, saham kita berkurang. Ya, saham kita berkurang. Nah,
Jadi itu yang perlu Teh Fitri pikirin kalau menerima uang investasi. Nah, jadi uh, harus bisa dibedakan ke situ. Kalau yang kita akhirnya jadi kerja buat usaha kita sendiri itu biasanya yang Salah tadi ya, salah strateginya. iya betul. Hmm. Ya, jadi itu harus senantiasa menjadi hal yang kita pikirkan. Ini tanpa terasa nih udah jam 9:03. Padahal masih banyak, Prof. Nggak apa-apa kan masih bisa DM dan Oh seterusnya iya ya. Jadi betul. Oh iya betul ya, betul betul betul. Siap siap siap. masih ini kenapa ditayangkan karena supaya teman-teman yang lain ya dari pertanyaan-pertanyaannya Teh Fitri itu bisa bisa nangkep gitu ya, bisa nangkep udah Hmm. gitu terus memicu mereka untuk bertanya juga. Dan ini adalah sharingnya Teh Fitri sebenarnya. Nah jadi sebagai penutup ada nggak kata-kata yang atau pesan-pesan yang mau dibagikan ke saya dan teman-teman yang dengerin Ada sebagai ada. kata-kata penutup? Penutup. Silakan. Bermanfaat itu penting, tapi akan lebih penting lagi jika kita bisa bermanfaat. Bermanfaat itu penting, tetapi lebih baik lagi kalau Akan kita bisa bermanfaat. oke, Bermanfaat itu penting, tapi lebih penting lagi jika kita bisa bermanfaat. oke. Jadi diri kita yang bermanfaat ya. Betul. Iya, betul. Bermanfaat itu penting. Kalimat bermanfaat itu penting, tapi akan lebih penting jika diri kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Oke, keren banget Entah ya. itu Saya diri kita. saya harus mengunyahnya 2-3 kali baru. Oke. Karena memang sesuai kata Rasulullah kan, orang yang paling baik adalah orang yang bisa bermanfaat. Dan itu lebih penting. Jadi lebih penting lagi kita bisa bermanfaat, baik itu dari diri kita, dari usaha kita, juga bisa bermanfaat gitu. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih sebelumnya Teh Fitri. Semoga Sama-sama. usahanya terus berkembang dan jangan lupa Amin. silaturahmi terus dan Insya Allah. berkonsultasi dengan yang lebih ahlinya ya. Siap, 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 siap. Oke, Tentu saya DM. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Sama-sama. Oke, teman-teman, itu tadi barusan kita ngobrol panjang kali lebar. Menarik ya, usahanya sudah 2 kali lipat lebih besar dan sudah pernah lebih besar lagi tapi memilih profit yang lebih besar ketimbang omset dan itu betul banget. Profit lebih besar karena profit bisa dibagikan. Kalau omset itu belum bisa dibagikan, harus dikurangin cost dan seterusnya ya. Jadi uh, gitu teman-teman. Pandu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Libi, betul, bye back. Tapi nggak apa-apa juga sih. Yang penting tadi benar kitanya bermanfaat. KMA terima investor tadi ambil ahli. Oh ya betul. Serahkan pada ahlinya kalau tidak mau menuai kerugian. Oke. Coach Idanur, terima kasih. Sampai jumpa di Instagram Live yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.